Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Nurdiansyah dengan NIM 3 digit terakhir 055. Saya dari kelas Praktikum B Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontrol PWM dan baca encoder motor DC dengan Simulink. Nah, sebelum kita masuk ke Simulingnya, di sini saya akan menjelaskan tentang PWM dan encoder 2 pin terlebih dahulu. Nah, kita langsung saja masuk ke materi pertama yaitu PWM. Jadi, apa itu PWM? PWM atau Pulse Width Modulation adalah metode pengaturan daya listrik dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal digital on-off yang dikirim ke beban seperti motor DC. Dengan PWM, kita dapat mengatur kecepatan motor tanpa harus mengubah tegangan secara analog. PWM bekerja dengan menghidupkan dan mematikan sinyal listrik secara cepat dalam satu periode tertentu. Semakin lama sinyal dalam keadaan on, maka semakin besar daya rata-rata yang diterima motor. Nah, untuk sini selanjutnya ada prinsip kerja PWM. PWM menghasilkan sinyal gelombang kotak yang terdiri dari dua kondisi, yaitu kondisi pertama on atau 1, arus mengalir ke motor, dan kondisi kedua yaitu off, yaitu keadaan logika 0 atau arus berhenti. Perbandingan antara waktu on dan total periode disebut duty cycle. Nah, di sini ada rumus duty cycle, yaitu duty cycle sama dengan waktu on per periode total kali 100%. Selanjutnya di sini ada contoh duty cycle. Di sini kita bisa lihat di tabel duty cycle 25%, tegangan efektif 3 volt, kondisi sinyal on hanya 1/4 waktu total, penjelasan motor hanya mendapat daya setengah, jadi kecepatan motornya lambat. Lalu untuk duty cycle 50%, tegangan efektifnya 6 volt, kondisi sinyal on setengah dari periode total periode. Penjelasannya yaitu daya yang diterima motor setengah dari total periodenya, jadi kecepatan motornya sedang. Dan di sini selanjutnya ada 75%, lalu tegangan efektifnya 9 volt, kondisi sinyal on lebih lama dari off. Dan penjelasannya itu motor menerima daya lebih besar, jadi kecepatan motornya cepat. Nah, dan di sini terakhir ada duty cycle 100% dan tegangan efektifnya 12 volt, kondisi sinyalnya selalu on. Untuk penjelasannya tegangan penuh dan terus mengalir, jadi untuk kecepatan motornya yaitu maksimum. Nah, untuk analogi sederhananya, bayangkan kamu menyalakan kipas angin dengan cara menekan tombol listrik cepat-cepat. Nah, jika tombol lebih sering ditekan atau lebih lama on, kipas berputar cepat. Jika lebih sering dilepas atau lebih lama off, kipas berputar pelan. Nah, itulah konsep dasar dari PWM. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan aplikasi PWM. Jadi, untuk kelebihan PWM yaitu efisiensi energi tinggi. Tidak ada rugi daya besar seperti pengatur analog. Respon cepat, mudah diatur secara digital oleh microcontroller. Presisi tinggi, cocok untuk kontrol kecepatan atau torsi motor. Dan terakhir ada serbaguna, dapat digunakan untuk kontrol LED, pemanas, dan aktuator. Nah, selanjutnya ada aplikasi PWM di sini. Pengaturan kecepatan motor DC. 2, ada kontrol servo motor atau sudut posisi, pengatur kecerahan LED atau dimming, dan selanjutnya ada pengendali suhu dan daya listrik. Terakhir, sistem inverter atau kontrol daya AC DC. Nah, selanjutnya kita akan masuk materi encoder. Jadi apa sih encoder? Encoder adalah sensor pendeteksi posisi, arah, dan kecepatan putaran motor DC. Encoder menghasilkan pulsa digital setiap kali poros motor berputar. Sinyal dari encoder digunakan oleh microcontroller untuk mengetahui seberapa cepat dan ke arah mana motor berputar.
Encoder umumnya digunakan dalam sistem kendali tertutup atau closed loop agar kecepatan motor bisa disesuaikan otomatis sesuai perintah. Nah, selanjutnya ada jenis encoder 2 pin. Encoder 2 pin memiliki dua sinyal output, yaitu pertama pin A atau channel A menghasilkan pulsa utama, dan kedua ada pin B atau channel B digunakan untuk menentukan arah putaran. Kedua sinyal ini memiliki perbedaan fasa 90 derajat yang memungkinkan sistem mengetahui apakah motor berputar secara searah jarum jam atau CW atau berlawanan jarum jam atau CCW. Selanjutnya ada cara kerja encoder 2 pin. Saat motor berputar, cakram berlubang di dalam encoder melewati sensor optik menghasilkan sinyal pulsa. Banyaknya pulsa per detik menunjukkan kecepatan putaran motor. Urutan sinyal A dan B menunjukkan arah rotasi. Nah, di sini kita bisa lihat di tabelnya untuk arah putaran atau CW clockwise, urutan pulsanya itu A mendahului B dan keterangannya motor berputar searah jarum jam. Dan kedua ada CCW atau counter clockwise atau berlawanan searah jarum jam. Nah, untuk urutannya kebalik, yaitu B mendahului A sehingga motor berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, selanjutnya di sini ada perhitungan kecepatan motor. Encoder menghasilkan sejumlah N pulsa per putaran. Jika dalam 1 detik terbaca sejumlah pulsa tertentu, maka rumus kecepatan atau RPM yaitu jumlah pulsa per detik kali 60 per 6. Nah, di sini ada contohnya. Kita memiliki encoder yang menghasilkan 500 pulsa per putaran. Jika terbaca 2500 pulsa per detik, maka di sini kita bisa mendapat RPM yaitu 2500 kali 60 per 500, maka menghasilkan 300 RPM. Nah, selanjutnya ada aplikasi encoder di sini. Untuk aplikasinya yaitu pengukur kecepatan dan jarak tempuh robot, sistem kontrol posisi atau servo motor, robot lengan, elevator, mesin CNC, dan printer 3D. Dan terakhir ada feedback sistem motor DC untuk menjaga kecepatan tetap stabil. Nah, di sini terakhir ada kesimpulan. Untuk PWM yaitu teknik mengatur daya dengan mengubah lebar pulsa on off, dan fungsinya yaitu mengatur kecepatan motor DC secara efisien. Jenis sinyalnya yaitu sinyal digital gelombang kotak. Lalu untuk aplikasinya yaitu motor, LED, dan heater. Dan komponen 2 ada encoder 2 pin, yaitu sensor yang menghasilkan sinyal pulsa untuk mengukur kecepatan dan arah putaran. Fungsinya yaitu memberi feedback ke sistem kontrol. Jenisnya ada 2, yaitu sinyal AB dan maksudnya sinyal A dan sinyal B. Untuk aplikasinya itu untuk robotika, CNC, dan servo. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk cara-cara simulink di MATLAB-nya. Kita langsung saja buka MATLAB-nya. Nah, di sini saya sudah membuka MATLAB-nya. Pertama-tama kita instalasi add-on MATLAB Simulink Arduino-nya dengan cara kita membuka file Explorer dan kita taruh di bagian atasnya file Explorer-nya. Nah, kita buka filenya, yaitu yang pertama Arduino. Kita tarik ke command window di MATLAB-nya, maka nanti akan muncul tampilan add-on manager. Nah, di sini masih memutar atau kita harus menunggu sebentar. Nah, setelah loading selesai, maka akan muncul menu seperti ini. Lalu kita klik di sini, kita klik offset. Lalu kita next. Lalu kita tunggu sebentar untuk download and installation progress-nya.
Nah, di sini masih dalam proses penginstalan, kita tunggu. Nah, setelah install selesai, maka di sini akan ada menu setup no atau setup letter. Lalu kita tinggal pilih setup letter. Kita tinggal klik close untuk menu tersebut. Lalu kita masukkan lagi untuk file satunya, yaitu Arduino IO. Kita masukkan, kita tunggu lagi seperti tadi. Nah, setelah muncul menu seperti ini, kita klik upset lagi. Lalu kita pilih next. Nah, selanjutnya kita tinggal menunggu proses download and installation progressnya. Nah, setelah install selesai, kita tinggal pilih setup letter lagi di sini. Lalu kita close untuk add-on manajernya. Nah, di sini maka Arduino-nya sudah ter-add-on atau terinstall di Simulink-nya. Tinggal kita membuka untuk Simulink-nya. Nah, di sini saya sudah membuka Simulink di MATLAB-nya. Untuk langkah pertamanya, kita langsung ke menu apps di sini. Lalu kita di sini ada tombol panah ke bawah, kita klik. Nah, setelah kita klik, kita scroll ke bawah. Di sini nanti akan ada Run on Hardware Board. Lalu kita klik. Setelah itu maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita select hardware-nya. Di sini kita memakai Arduino Mega 2560 ini. Kita finish. Kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah, maka akan menampilkan menu hardware seperti ini. Lalu selanjutnya kita tinggal menyeting di sini hardware settingnya. Kita memilih hardware boardnya di sini. Kita tunggu. Di sini otomatis di sini akan Arduino Mega 2560. Nah, selanjutnya di sini kita langsung ke menu solver. Lalu di sini kita untuk start time-nya kita ganti ke 0,0 dan stop time-nya kita memakai INF, dan di sini untuk solvernya kita ganti ke discrete no continuous stage, dan fix step size-nya kita ganti ke 0,001. Nah, setelah itu kita ke menu code generation, lalu di sini kita ganti build configuration-nya menjadi faster runs. Nah, seperti ini. Lalu terakhir kita tinggal ke menu hardware implementation lagi, lalu kita buka untuk target hardware resource-nya. Lalu kita buka hotspot connection-nya, kita pilih ke manual specify. Lalu kita masukkan portnya di sini, kita cek dulu di device manager. Kita lihat port untuk Arduino ini tersambung ke port berapa. Kita lihat di sini, kita lihat di device manager, dan di sini nampaknya portnya yaitu 4. Maka di sini kita masukkan hostcom-nya yaitu 4, kita apply. Nah, setelah itu kita tinggal ganti untuk baud rate-nya, kita ganti ke 115200, dan di bawahnya juga 115200 semua. Lalu tinggal kita apply dan kita klik OK jika sudah semua.
Nah, setelah kita sudah menyeting untuk hardware settingnya, kita lalu ke simulation, lalu kita buka library browsernya. Lalu kita di sini membuat rangkaiannya, yaitu pertama-tama kita cari di sini untuk Simulink Support Package for Arduino, kita klik sini. Lalu kita di sini kita pilih common, lalu kita cari PWM. Nah, setelah kita dapat, kita tinggal tarik ke unthreaded-nya. Lalu di sini kita klik 2 kali di unthreaded-nya, kita search yaitu konstan. Nah, setelah seperti ini kita tinggal tarik. Kita hubungkan, lalu kita copy untuk kedua ini. Kita copy seperti ini, lalu kita tarik ke bawahnya. Nah, seperti ini. Lalu kita ganti pinnya di sini. Yang bawah kita mengganti ke pin 6. Kita apply. Lalu di sini kita masukkan nilai konstannya, itu yang atas 255 dan yang bawah yaitu 0. Nah, untuk rangkaiannya sudah jadi. Untuk rangkaiannya itu seperti ini, yaitu ada konstan di sini, lalu dihubungkan ke Arduino PWM. Nah, untuk yang Arduino PWM yang atas kita memakai pin 5 dan yang bawah di sini kita memakai pin 6. Nah, kenapa ada dua? Di sini kita bisa mengganti dua kondisi, yaitu kondisi forward dan reverse. Nah, ketika yang pin 5 ini kita kasih nilai 255, lalu pin 6-nya kita kasih nilai 0, maka keadaan motor DC-nya nanti akan forward. Nah, sebaliknya jika pin 6-nya kita kasih nilai 255, lalu yang pin 5 kita kasih 0, maka nanti keadaan motor DC-nya itu reverse. Nah, selanjutnya kita tinggal running. Untuk cara runningnya kita ke menu hardware di atas ini, lalu kita pencet monitor and tune ini. Jadi setelah kita klik monitor and tune, maka akan menampilkan tampilan seperti ini, yaitu proses compilingnya. Kita tunggu sebentar untuk compilingnya. Nah, setelah selesai, maka di sini motor DC-nya sudah mulai berputar karena di sini nilai PWM-nya yaitu 255, yaitu ke arah CW atau clockwise. Nah, selanjutnya kita ganti untuk nilai konstannya, yang pin 6 kita ganti ke 255 dan yang pin 5 kita ganti ke 1. Lalu kita klik monitor and tune lagi. Di sini kita tunggu untuk proses compile-nya. Nah, di sini setelah compile-nya berhasil, maka di sini motor DC akan berputar melawan arah jarum jam atau CCW atau counter clockwise. Nah, untuk rangkaian PWM dengan konstan saya rasa cukup. Kita langsung lanjut aja ke rangkaian kedua, yaitu PWM dengan slider min 255 sampai 255. Nah, pertama-tama di sini kita tinggal tambahkan, klik 2 kali, kita tambahkan slider.
Nah, setelah kita menambahkan slider, kita rapikan dulu rangkaian kita agar rapi. Kita geser terlebih dahulu untuk rangkaian pertama tadi. Lalu kita tambahkan komponen lagi yaitu konstan. Lalu kita tinggal hubungkan dengan slider. Nah, cara menghubungkannya yaitu kita tinggal klik slidernya 2 kali, lalu kita pilih konstannya. Lalu di sini kita pilih connect. Nah, setelah connect kita ganti nilai minimumnya yaitu min 255 dan maksimumnya 255. Kita apply. Lalu oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tinggal tambahkan komponen lagi yaitu goto. Lalu kita hubungkan konstannya dengan goto. Lalu kita klik 2 kali untuk gotonya. Kita ganti goto tag-nya yaitu PWM. Lalu kita oke. Nah, setelah seperti ini, kita tambahkan lagi untuk PWM-nya. Kita tinggal copy aja untuk PWM ini. Kita copy. Lalu untuk panahnya kita tinggal tarik di sini PWM ada tombol biru. Kita ubah arahnya. Nah, setelah kita ubah arahnya, kita tinggal tambahkan lagi di sini kita memerlukan namanya switch. Kita ketik switching. Nah, switch di sini. Lalu kita taruh di bagian sini. Kita hapus dulu konstan yang sebelumnya tadi. Taruh switchnya terlebih dahulu. Lalu kita copy lagi switchnya karena di sini kita membutuhkan 2 switch. Nah, setelah jadi seperti ini, kita tinggal tambahkan lagi komponen. Di sini kita butuh gain. Lalu kita butuh konstan lagi. Dan terakhir kita butuh data type conversation. Nah, setelah itu kita tinggal hubungkan aja, kita taruh gainnya di bawah sini. Lalu kita kasih untuk konstannya di sini dan convertnya di setelah PWM tadi, di setelah goto PWM. Nah, setelah seperti ini, kita wiring dari switch pertama kita hubungkan ke Arduino pin 5 dan switch kedua ke pin 6. Lalu di sini kita untuk gainnya kita tarik ke bagian switch paling bawah. Untuk convertnya ini atau data type conversion-nya kita ke switch paling atas ke 1. Lalu kita hubungkan PWM dan convertnya sini. Lalu di sini untuk switch 2, untuk yang kedua kita hubungkan ke atas. Nah, terakhir kita tinggal hubungkan untuk
gainnya ke setelah convert. Nah, seperti ini untuk rangkaiannya ya. Kalian bisa lihat di video untuk wiringnya seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, kita tinggal klik 2 kali untuk switchnya. Lalu kita ganti di kriteria for passing first input ke ganti U2 lebih sama dengan threshold. Kita oke. Dan yang bawah kita ganti seperti itu juga. Oke. Lalu di sini data conversion-nya kita ganti. Output data type-nya kita ganti yaitu integer 16. Kita oke. Dan untuk gain-nya kita tinggal ganti menjadi min 1. Nah, jadi untuk rangkaiannya seperti ini. Selanjutnya kita tinggal melakukan simulasinya, yaitu dengan cara monitor and tune lagi. Kita pencet. Nah, di sini setelah kita klik untuk monitor and tune-nya, maka di sini akan melakukan compile lagi seperti sebelumnya. Lalu kita tunggu sebentar untuk proses compile-nya. Nah, setelah compile-nya berhasil, di sini kita lihat untuk DC motornya masih tidak bergerak karena di sini slidernya masih bernilai 0. Jadi, ketika di sini slidernya masih 0, maka DC motornya masih belum bergerak karena slidernya masih 0. Nah, jika kita kasih nilai 255 di slidernya, maka di sini motor akan bergerak searah jarum jam atau clockwise. Dan selanjutnya di sini kita coba untuk mengganti nilainya lagi ke min 255, maka di sini motor DC akan berputar melawan arah jarum jam atau CCW, counter clockwise. Nah, untuk PWM dengan slider min 255 sampai 255 saya rasa cukup. Kita langsung lanjut aja ke percobaan ketiga, yaitu baca encoder, tampilkan posisi dan kecepatannya. Nah, untuk percobaan ketiga, kita tinggal di sini kita tambahkan, kita ketik encoder. Lalu di sini kita membutuhkan goto. Kita membutuhkan 5 buah goto, jadi kita tinggal copy aja menjadi 5. Nah, di sini udah ada 3 yang menghadap ke kiri, lalu kita membutuhkan 2 lagi yang menghadap ke kanan. Tinggal kita klik, lalu kita pilih ke panah biru ini. Nah, kita tarik. Nah, maka akan muncul 2 di sini. Nah, setelah gotonya sudah, kita tinggal tambahkan lagi. Di sini kita membutuhkan display. Kita membutuhkan 2 display. Copy. Nah, lalu kita tambahkan untuk melihat grafiknya itu scope. Dan kita tambahkan lagi di sini komponen yang namanya delay. Lalu terakhir kita tinggal tambahkan zoom. Nah, untuk zoomnya ini kita klik 2 kali terlebih dahulu, lalu kita icon shape-nya kita pilih rectangle, lalu di sini
Untuk list of sync-nya kita pilih plus min. Nah, kita tinggal besarkan saja. Akan seperti ini. Lalu untuk delay-nya kita ganti. Di sini delay-nya yaitu Z-1. Nah, seperti ini. Tinggal kita ketik untuk gotonya. Untuk yang goto pertama kita ganti menjadi ENC. Lalu yang kedua kita ganti ENC pref seperti ini, kita oke. Lalu untuk yang ketiga kita ganti di sini menjadi speed. Dan keempat di sini kita ganti ENC lagi. Lalu yang terakhir kita ganti ENC pref. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal hubungkan saja untuk komponen-komponen ini. Nah, pertama kita atur dulu tempatnya biar pas di sini. Lalu kita hubungkan sum dengan goto speed. Lalu di sini kita hubungkan ENC yang keempat ke sum plus, lalu ENC pref-nya ke minus. Lalu di sini untuk display yang bawah kita hubungkan ke sebelum speed ini, dan di sini untuk scope-nya kita tambahkan untuk ininya, untuk masukannya menjadi 2 di sini. Menjadi 2, lalu kita hubungkan untuk yang kedua ini ke bawah sini, ke sebelum speed tadi. Lalu untuk display yang atas kita hubungkan ke sini. Bentar. Kita hubungkan ke ENC. Lalu untuk Arduino-nya kita hubungkan ke ENC pertama. Dan tinggal untuk ENC pref-nya kita hubungkan ke Z-1 tadi untuk ke delay-nya. Lalu delay kita hubungkan ke sebelum Arduino dan ENC. Dan terakhir kita tinggal sambungkan scope-nya ke ENC. Nah, seperti ini. Nah, untuk wiringnya seperti ini. Jadi, Arduino ke ENC pertama, lalu di sini sebelumnya ada delay ke ENC pref, lalu di sini ENC ke display dan scope, dan yang bawah itu yaitu ENC keempat dan ENC pref kelima terhubung dengan sum, lalu sum ke speed dan dihubungkan ke scope dan display. Nah, untuk rangkaiannya jadi seperti ini. Setelah ini tinggal kita
play lagi, yaitu dengan cara monitor and tune. Kita klik monitor and tune. Jadi setelah proses monitor and tune-nya selesai atau compile-nya juga selesai, di sini kita kasih nilai min 255. Maka di sini untuk grafiknya akan bergerak turun, dan untuk keadaan motornya itu CCW atau counterclockwise, dan kita coba naikkan pelan-pelan, maka di sini grafiknya juga akan naik pelan-pelan. Lalu kita buat ke 0, maka di sini DC motornya mati dan untuk grafiknya itu di 0 juga. Setelah itu kita tinggal tambahkan lagi secara pelan-pelan, kita naikkan ke 255 secara pelan-pelan, maka di sini untuk grafiknya akan naik juga dan arah motornya ke arah CW atau clockwise. Nah, jadi untuk penjelasan materi saya tentang BWM dan encoder 2 pin beserta simulasi di MATLAB-nya saya rasa cukup. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.